Namaku adalah Klaus, dan aku adalah seorang pria dewasa yang hidup di pinggiran kota. Aku tinggal hanya berdua bersama istriku. Sebenarnya sih, istriku itu sudah sedikit tidak betah tinggal denganku. Bukan karena pernikahan kami retak atau semacamnya, namun karena pekerjaanku. Apa pekerjaanku? Aku memiliki pekerjaan yang jarang dimiliki oleh orang lain. Pekerjaan itu adalah petugas otopsi. Bisa dibilang kalau aku adalah petugas otopsi senior yang sudah menggeluti profesi ini hampir lebih dari 10 tahun. Yaps, anggap saja aku sudah sangat sering melihat mayat-mayat. Sehingga banyak orang yang memanggilku sahabat orang mati. Bahkan, saking besarnya dedikasiku dalam pekerjaan ini, aku sengaja membuat ruang bawah tanah di rumahku sendiri sebagai kantor. Yang dimaksud kantor tentu saja meja operasi, yang lengkap dengan pendingin mayat di dinding, sehingga hal itu memudahkanku melakukan pekerjaanku. Karena petugas medis dan kepolisian tinggal membawa mayat ke sini dan aku bisa bekerja di rumah. Suatu ketika, mobil ambulan membawa sebuah mayat ke rumah dan mereka bilang aku harus menyimpannya untuk sementara. Kala itu tentu saja aku tidak mau. Pasalnya aku ingin pergi beberapa hari ke rumah orang tua kami bersama istriku. Namun karena para polisi itu memaksa, aku pun pada akhirnya memperbolehkan mereka membawa masuk mayat itu dan menyimpannya ke bawah tanah. Aku bahkan menitipkan kunci rumah cadanganku kepada mereka, agar semisal mereka butuh mayat itu kembali, maka mereka tidak perlu menggangguku yang sedang pergi. Singkat cerita, aku pun pergi dan mempercayakan segala sesuatunya kepada mereka. Kala itu, pertengahan musim hujan, dan kami pada akhirnya menetap di rumah orang tua kami selama seminggu. Saat kami pulang, aku terkejut saat melihat komplek perumahan kami yang sangat becek dan berair. Jalan-jalan tergenang dan rumah-rumah terdapat kubangan di mana-mana. Tidak sampai di situ, aku semakin terkejut saat aku melihat lubang ventilasi basement. Ternyata lupa aku tutup sebelum aku pergi kemarin. Dan sialnya, perkiraanku benar saat aku mengecek ruang bawah tanahku. Dan ternyata tempat itu tergenang air. Banyak dokumen basah dan alat-alat berserakan di mana-mana. Ini memang bukan pertama kali. Tahun lalu, hal ini pernah terjadi saat aku dan istriku pergi keluar kota untuk menghadiri resepsi sepupu. Namun tentu, kali ini nampaknya lebih parah. Aku menyempatkan untuk mengecek lemari pendingin mayat dan melihat isinya. Saat kulihat, isinya tidak ada. Aku berasumsi, sepertinya para polisi itu sudah mengambil mayat yang dititipkan kemarin di sini. Hari-hari berikutnya, aku dan istriku menghabiskan waktu untuk bersih-bersih ruang bawah tanah. Istriku yang sebenarnya tidak suka berada di bawah, pada akhirnya merelakan segala perasaannya karena merasa iba melihatku bersih-bersih sendiri. Di sela kegiatan kami, aku sering mencandainya dengan cerita-cerita seram yang pernah aku alami di sini. Yang mana tentu saja akan dia balas dengan nada marah. Namun, aku tidak bohong. Cerita-cerita seram memang pernah aku alami kala itu, saat aku melakukan otopsi sendirian. Terkadang, aku melakukan otopsi berdua, dan Chad, asistenku dari rumah sakit, terkadang menginap di sini bila ada mayat yang harus dibedah. Namun Chad tidak terus-terusan ada, dan tidak jarang aku melakukan pembedahan sendirian. Pernah suatu ketika, saat aku membedah, lampu penerangan tiba-tiba berkedip gila selama beberapa menit tanpa henti. Aku ingat kala itu, aku sedang membedah seseorang perempuan yang bernama Hannah
yang meninggal karena diracun. Atau di kala lain, saat aku sedang melakukan otopsi kepada mayat dari seorang bocah yang tenggelam di sungai. Barang-barang jatuh dengan sendirinya sehingga membuatku tidak bisa berkonsentrasi. Namun kalian tahu, aku adalah orang yang skeptis dengan hantu. Pasalnya, fenomena-fenomena seperti itu masih bisa dijelaskan dengan Occam Razor. Terlepas dari pekerjaanku yang berhubungan dengan orang mati, namun orang mati tetap aja orang mati kan? Jika jantung mereka sudah berhenti, maka selesai sudah. Setidaknya itulah pendapatku sampai sebuah kejadian terjadi. 1 minggu setelah ruang bawah tanahku kebanjiran, aku mendapat komplain dari tetanggaku. Mereka bilang, mereka sering melihat lampu ruangan tamuku berkedip-kedip di tengah malam. Mereka bersaksi kalau kedipan tersebut tidak seperti gangguan listrik, namun lebih seperti saklarnya sengaja dimainkan. Aku tentu saja tidak mempermasalahkannya. Pasalnya, itu hanya lampu kan? Biarkan saja, nanti juga benar sendiri. Hari-hari berikutnya, aku dan istriku diganggu dengan bunyi yang terdengar dari loteng. Istriku adalah yang pertama mendengarnya, karena bunyi itu terdengar di antara jam 2 sampai setengah 3 pagi. Aku tentu saja jam segitu sedang asik di dalam mimpi. Bunyi itu awalnya sangat menghantui istriku, karena dia selalu terbangun di jam yang sama setiap malam. Pada akhirnya, dia memarahiku dan memaksaku untuk mengecek ada apa di loteng. Aku pun mengiyakan dan berjanji padanya akan memeriksanya di pagi hari. Singkat cerita, di pagi hari aku sedang ada di luar rumah dan mengambil tangga yang akan kugunakan untuk naik ke loteng. Saat ku sadari mobil polisi masuk ke pekaranganku. 2 polisi keluar dan mereka kemudian bilang padaku kalau mereka ingin mengecek mayat yang mereka titipkan tempo hari sebelum nanti siang akan diambil. Mendengarnya, aku tentu saja kaget dan bingung. Lah, bukannya kalian sudah mengambilnya? Kedua polisi itu tampak saling pandang. Ya, dari wajah mereka aku melihat raut heran. Justru kami mengambilnya hari ini, karena kemarin-kemarin pintu rumah Anda tidak bisa dibuka. Aku jadi tambah bingung. Aku hendak meluruskan obrolan ini dengan mereka. Semisal istriku tidak berlari keluar rumah dan meneriakiku. "Pak, suaranya makin keras dan makin cepat." Aku hendak memintanya untuk menunggu, karena aku masih berbicara dengan polisi. Namun, dia nampaknya tidak peduli dengan itu. Dia malah meneriakiku, yang sedang memegang tangga ke lantai 2 dengan tergesa-gesa. Kedua polisi yang heran itu pada akhirnya hanya membuntuti dan ikut mencari tahu apa yang terjadi. Di lantai 2, kami berempat mendengar suara yang datang dari loteng. Suara itu temponya lebih cepat dan lebih keras dibanding yang kami dengar di jam 2 pagi. Karena melihat istriku yang ketakutan, aku pun dengan pasrah langsung memasang tangga dan berniat naik. Kedua polisi yang ada di situ pada akhirnya, aku minta untuk membantu masalah ini sebelum kami menyelesaikan perbincangan tadi. Saat kepalaku melongo ke loteng, inilah hal yang menjadi sangat mengerikan. Kalian tahu di mana mayat yang dicari polisi? Yap, di atas lotengku. Mayat itu sedang berdiri di pojokan, sembari membentur-benturkan kepalanya di tembok. Oke, ku katakan padamu.
Sepanjang hidupku, aku sudah sering melihat dan menjadi saksi kasus mati suri. Dan dalam sejarah medis, mati suri memang sering terjadi. Namun, aku harus katakan pada mayat ini tidak masuk akal. Pasalnya, dia kini sedang membentur-benturkan kepalanya di tembok, dan bentuknya masih sama persis, seperti saat para polisi membawanya kemari. Kalian tahu itu mayat apa? Itu adalah mayat korban pembunuhan dengan cara dipenggal.